Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, Pilkada 2020 sepertinya akan tetap dilaksanakan. Para pejabat kita sudah menyatakan bahwa mereka tidak khawatir mengadakan pilkada di tengah pandemi seperti ini. Padahal bagi kita dan bagi masyarakat, pilkada ini merupakan suatu kekhawatiran di tengah pandemi seperti ini. Mengapa demikian? Yang pertama, kita tahu bahwa pandemi ini belum akan segera berakhir, terutama di negeri kita. Setiap harinya masih ada kasus positif 3.000 sampai 4.000 orang per hari. Sehingga positivity rate-nya masih 10%. Oleh karena itu, para pakar epidemi menyatakan dan mengkhawatirkan Pilkada 2020 ini akan menjadi klaster baru COVID-19. Dan ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Apalagi masyarakat kita masih kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Nanti kalau ada kampanye-kampanye, orang kemudian kumpul-kumpul mengadakan acara, bukankah itu akan menjadi sarana penyebaran baru untuk COVID-19? Dan lagi pula kita tahu ketika acara-acara seperti itu dilaksanakan oleh para pejabat yang mungkin mencalonkan diri kembali untuk kembali dipilih di pilkada, sepertinya agak sulit untuk dicegah untuk dibubarkan. Padahal dalam hal ini misalnya pemerintah sangat tegas untuk membatasi kegiatan pendidikan misalnya dan kegiatan-kegiatan lainnya agar tidak dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tetapi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pilkada ini, seperti kampanye dan sebagainya, sepertinya ini akan terus berjalan, akan terus berlangsung, dan kekhawatiran para pakar epidemi yang tadi saya sebutkan mungkin akan menjadi kenyataan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu tidak salah ketika beberapa elemen umat Islam seperti NU Muhammadiyah mendesak agar pilkada ini ditunda demi keselamatan rakyat Indonesia. Nah, dalam Islam sendiri, nyawa manusia itu memang sangat mahal, sangat berharga. Dan syariah menjadikan menjaga nyawa atau hifzun nafs ini menjadi tujuan syariah. Salah satu dari maqasidus syariah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang jiwa, membunuh seseorang tanpa adanya alasan yang benar, misalnya karena orang itu dihukum mati karena kasus pembunuhan atau merusak di muka bumi, tanpa ada alasan yang benar, maka sesungguhnya dia seolah-olah membunuh umat manusia secara keseluruhan. Ini berarti Islam sangat memuliakan nyawa manusia. Islam menempatkan nyawa manusia sebagai prioritas di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, sekarang kita lihat fakta yang akan terjadi di depan kita. Apakah nyawa menjadi prioritas? Apakah keselamatan rakyat menjadi prioritas? Sementara penanganan terhadap pandemi ini belum jelas kapan akan selesai. Para pejabat kita beralasan bahwa dengan pilkada ini akan mendongkrak ekonomi kita. Padahal sebelum pilkada ini saja dan dengan kebijakan mengutamakan ekonomi saja selama ini, toh pertumbuhan ekonomi kita ternyata malah minus. Dan minusnya juga tidak tanggung-tanggung, minus 5%. 2 kali dari prediksi para pakar, minus 5%. Ini artinya ekonomi kita juga sudah bobrok dan diambang resesi karena pandemi ini. Apalagi nanti ditambah dengan adanya pilkada yang dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan masyarakat. Jika masyarakat kemudian menjadi sakit karena adanya klaster baru COVID-19 ini, siapakah yang akan menggerakkan ekonomi kita? Jadi alasan untuk mendongkrak ekonomi tentu tidak bisa kita terima. Kalau begitu apa alasannya? Kenapa pilkada ini tetap akan terus dilaksanakan? Siapa sih yang memiliki kepentingan agar pilkada ini tetap dilaksanakan? Sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan Allah,
tentu kita tidak sulit untuk menganalisis ini. Tentu yang pertama kali berkepentingan agar pilkada ini tetap dilaksanakan adalah tentu para calon kepala daerah itu sendiri. Dari 270 calon kepala daerah, 200 diantaranya itu adalah petahana, yang mereka punya kepentingan agar berkuasa kembali. Yang kedua adalah para stakeholder atau partai-partai dan pihak-pihak oligarki terutama yang mendukung calon-calon kepala daerah ini agar terpilih. Dan tentu di balik itu semua kita tahu ini adalah politik demokrasi liberal di mana modal yang berbicara, dan ketika seseorang punya kuasa maka tentu dia memiliki akses kepada sumber-sumber kekayaan. Nah, ini kemudian yang tentu saja menggiurkan semua orang yang terlibat di dalam politik demokrasi liberal dewasa ini. Maka bagi mereka pilkada ini harus tetap dilaksanakan walaupun berbagai suara di masyarakat mengkhawatirkan akan keselamatan masyarakat. Sahabat Dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, kita sebagai umat Islam jelas bagi kita bahwa nyawa menjadi prioritas syariat. Jelas juga bagi kita bahwa politik demokrasi liberal ini tidak membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam harus tetap pada rel yang benar, rel perjuangan untuk menerapkan syariat Islam, di mana syariat Islam ini menempatkan nyawa manusia sebagai prioritas utama dan melaksanakan politik yang bukan mementingkan oligarki, bukan demi kekayaan, tapi demi tegaknya hukum Allah di muka bumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.